Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Saya sudah membawa berkas-berkas yang telah perusahaan ini temukan. Baik, saya berani dahulu. Dengan Anda Meli Sanatul Maria. Alamatnya di mana? Alamat saya berada di Jalan Ahmad Dahlan, Kafanguran nomor 2. Melamar di posisi apa? Administrasi. Oke. Selamat pagi, Meli. Terima kasih sudah hadir dalam sesi interview hari ini. Perkenalkan, nama saya Ijal Lestari. Saya adalah pimpinan dari perusahaan KPU Kota Probolinggo. Kami sangat tertarik dengan latar belakang Anda sebagai lulusan SMA Negeri 1 Probolinggo, jurusan Manajemen Perkantoran. Dalam 2 menit ke depan, saya akan memberi pertanyaan untuk memahami keahlian, pengalaman dan kesiapan Anda dalam bekerja di KPU Kota Probolinggo, terutama berhubungan dengan posisi yang Anda inginkan. Jangan khawatir, pertanyaan ini santai untuk Anda dan silakan dijawab dengan jujur sesuai dengan pengalaman yang Anda alami. Untuk pertanyaan pertama, bisa ceritakan tentang diri Anda? Yang pertama, nama saya Meli Sanatul Maria. Saya lulusan dari Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo. Saya mengambil jurusan Manajemen Perkantoran. Selama sekolah, saya banyak belajar tentang mengetik dengan 10 jari, menginput data atau mengarsip, memasukkan data dan mengolah arsip, di mana itu akan mengasah keahlian atau skill saya di jurusan manajemen perkantoran ini. Alasan saya mengambil jurusan manajemen perkantoran ini, saya ingin lebih memahami dan lebih mendalam lagi skill saya dalam manajemen perkantoran, dan saya tertarik untuk belajar tentang semua manajemen perkantoran. Apa pengalamanmu pada saat magang di KPU Kota Probolinggo? Pengalaman saya selama PKL di kantor KPU Kota Probolinggo, saya banyak belajar, di mana saya itu diajarin cara mengarsip, mengelola atau masukkan surat keluar, surat masuk, dan menginput data. Dan di kantor KPU Kota Probolinggo, saya banyak sekali yang saya pelajari di kantor tersebut. Saya bisa lebih memahami lagi secara mendalam tentang menginput data, mengelola, dan lainnya. Apakah kamu sudah menguasai Microsoft Word atau Microsoft Excel atau lainnya? Saya sudah menguasai itu tersebut selama saya sekolah. Selama saya sekolah itu saya diajarin cara menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lainnya. Dalam PKL saya sudah ahli untuk menggunakan Microsoft tersebut. Kenapa kamu pilih untuk mengambil di KPU Kota Probolinggo? Baik, menurut saya di kantor KPU Kota Probolinggo itu kantornya itu lebih maju, dan saya mencari tahu di sosial media bagaimana sih kantor KPU tersebut itu cara bekerjanya, dan saya minat
dan saya minat PKL di kantor KPU Kota Probolinggo tersebut, di mana itu kantor tersebut itu kantor yang mempunyai skill atau kemampuan yang luar biasa. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, apa alasan Anda memilih jurusan manajemen perkantoran? Alasan saya memilih jurusan tersebut, saya ingin lebih mengasah kemampuan dan skill saya untuk kerja nanti. Apabila saat kerja nanti saya akan menemui cara mengarsip, mengelola data yang masuk, surat keluar. Makanya saya tertarik untuk memilih jurusan tersebut. Apakah kamu suka bekerja dengan dokumen? Sebelumnya saya tidak terlalu suka dengan cara bekerja tersebut, tetapi saya akan belajar cara bagaimana belajar dengan dokumen tersebut. Dan selama PKL saya menemui pekerjaan dengan menggunakan dokumen tersebut. Dan dari situ saya tahu bagaimana bekerja dalam menggunakan dokumen. Apakah kamu sudah mengerti tentang dokumen digital atau lainnya? Saya sebelumnya belum mengerti apa itu tentang dokumen digital. Setelah saya mencari tahu di sosmed tersebut, saya banyak tahu akan hal bekerja dalam dokumen digital tersebut. Apa saja keterampilan yang Anda kuasai dan relevan dengan posisi ini? Saya selama PKL pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang menurut saya itu cocok untuk saya melakukan pekerjaan di posisi administrasi tersebut. Seperti menginput data, mengelola surat, terus memasuki surat keluar, surat masuk. Untuk soal selanjutnya, ceritakan pengalaman PKL pada saat kamu magang di KPU Kota Probolinggo. Apa yang Anda pelajari pada saat PKL? Saya selama PKL banyak belajar tentang hal manajemen perkantoran, terutama di bagian administrasi. Saya selama PKL diposisikan di bagian administrasi, di mana posisi itu yang saya sukai. Saya banyak belajar akan hal administrasi seperti menginput data dan lain-lainnya. Apabila kamu terima di sini dan kamu menghadapi klien pada saat rapat, apa yang akan kamu lakukan untuk meyakini klien tersebut? Sebelumnya saya akan berkontribusi atau berdiskusi dengan tim yang lain untuk meyakini klien tersebut. Sebelumnya saya akan melakukan meeting terlebih dahulu sebelum melakukan meeting terhadap klien tersebut untuk meyakini bagaimana cara klien ini untuk menyetujui bekerja sama dalam perusahaan tersebut. Apakah kamu mempunyai skill disiplin saat mengerjakan tugas? Mempunyai. Di saat PKL, saya selama PKL itu saya belajar akan kontribusi dalam waktu, saya konsisten dalam waktu, saya belajar untuk menyelesaikan pekerjaan saya dalam tepat waktu. Apakah kamu mempunyai kendala
punya, terutama terhadap internet. Ketika saya mau mengumpulkan dokumen atau data-data tersebut, saya mempunyai kendala terhadap internet. Untuk mengumpulkan tugas-tugas atau dokumen tersebut, saya akan mencari internet yang bagus dan lancar supaya saya mengirim dokumen tersebut tidak ada kendala. Dan itu terutama kendala yang saya hadapi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatur waktu dan pekerjaan agar tetap produktif? Untuk cara saya mengatur waktu dengan cara memanage waktu, dan saya bisa membuat catatan atau list catatan, dan dari situ saya akan mengerti apa pekerjaan yang saya lakukan pada hari ini atau hari kedepannya tersebut, dan saya akan lebih belajar cara mengatur waktu yang kondusif. Baik. Untuk pertanyaan lebih lanjut, apakah Anda siap bekerja dalam tim dan di bawah tekanan? Saya siap untuk bekerja dalam tim. Menurut saya bekerja dalam tim itu akan memudahkan saya bagaimana cara mendapatkan pendapat-pendapat yang lain, dan saya akan lebih tahu pendapat tim saya akan mengenai proses pekerjaan kedepannya. Apakah pada saat rapat, pernahkah Anda mendapat kendala peserta atau dalam tim Anda saat rapat? Saya pernah mempunyai kendala, yaitu kendalanya perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, dan di situ saya mengalami perpecahan atau perkelahian atau omong sesuai tim saya. Begitu. Bagaimana Anda untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Untuk mengatasi perbedaan tersebut, pimpinan saya akan melakukan voting atau berdiskusi terlebih dahulu akan pendapat tersebut. Dan jika voting yang lebih banyak itu, maka itulah pendapatnya terakhir untuk memastikan proses pekerjaan dilakukan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, apa harapan Anda jika diterima di perusahaan ini? Harapan saya, jika diterima di perusahaan ini, saya akan bekerja dalam waktu yang kondusif, akan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas-tugas atau dokumen-dokumen yang saya kerjakan. Dan untuk harapan selanjutnya, saya harap perusahaan ini atau kantor ini akan lebih maju ke depannya. Apakah kamu bisa untuk bekerja dengan profesional di perusahaan ini? Apakah kamu siap? Siap. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda diberi tugas untuk mengatur jadwal rapat dan membuat notulen, langkah-langkah Anda apa aja? Apa langkah-langkah Anda untuk menyelesaikan tugas itu? Langkah-langkah saya, jika saya ingin membuat notulen atau tugas-tugas yang lain, saya akan membuat list terlebih dahulu untuk memastikan pekerjaan mana yang saya akan kerjakan terlebih dahulu. Dan dari situ saya bisa memaksimalkan pekerjaan saya, dan saya bisa mengetahui bagaimana cara saya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang banyak.
di luar kota atau melakukan tugas lain di luar deskripsi awal jika dibutuhkan. Saya siap jika bekerja atau ditetapkan di luar kota. Saya akan memaksimalkan pekerjaan saya jika saya ditempatkan di luar kota. Jika kamu mempunyai keluarga seperti suami, apakah Anda bisa bekerja di luar kota? Sebelumnya saya akan berdiskusi dan mengobrol bersama keluarga saya, dan jika saya boleh ditetapkan di luar kota, saya akan memaksimalkan pekerjaan saya di luar kota tersebut. Dan jika keluarga saya tidak menyetujui permintaan tersebut, saya akan mengobrol bersama pimpinan di perusahaan ini. Apa strategi Anda jika dihadapkan pada tugas yang tidak akan kuasai? Untuk hal itu, saya akan mencari tahu bagaimana cara saya mengerjakan pekerjaan ini, dan saya akan mencari tahu di karyawan-karyawan sebelumnya yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Apa harapan Anda terhadap pekerjaan ini? Harapan saya pada pekerjaan ini, saya bisa memaksimalkan pekerjaan saya dan menyempurnai pekerjaan saya di perusahaan ini. Dan untuk kedepannya saya lebih belajar akan hal yang pernah saya pelajari. Baik, apa yang Anda lakukan jika mendapati tugas yang belum Anda kerjakan sebelumnya? Saya akan bertanya pada karyawan-karyawan sebelumnya yang sudah lama bekerja di perusahaan ini, dan saya akan belajar akan hal yang sebelumnya saya belum kerjain. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Untuk bekerja sendiri, menurut saya itu akan lebih berat jika pekerjaan tersebut itu akan lebih banyak, dan saya suka bekerja dalam tim, di mana bekerja dalam tim itu saya akan mendapati pendapat-pendapat tim-tim yang lain, dan saya juga lebih tahu akan pendapat tersebut, dan itu memudahkan saya untuk mengerjakan suatu hal pekerjaan. Berarti kamu suka bekerja dalam tim ya? Ceritakan pengalaman kamu ketika mendapati klien yang susah untuk diajak untuk bekerja sama. Saya sebelumnya akan mencari tahu tentang klien tersebut, latar belakangnya, dan dari situ saya akan tahu bagaimana cara mengatasi klien tersebut. Jadi kamu menceritakan terlebih dahulu ya? Iya. Apa jenis pekerjaan atau tugas yang paling kamu sukai? Saya menyukai semua hal pekerjaan, terutama di mengarsip, mengelola, atau menginput data yang lainnya. Bagaimana Anda mengatasi atasan yang sulit atau mempunyai banyak Sebelumnya saya akan menjaga komunikasi terhadap atasan, tetap bersikap profesional, dan menjaga komunikasi terhadap atasan tersebut agar tidak terjadi problem atau permasalahan yang akan dihadapi.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? Untuk waktu luang saya akan mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya saya belum selesaikan, dan saya akan belajar lagi untuk memaksimalkan pekerjaan saya di perusahaan ini. Seandainya kamu diterima, kapan bisa untuk mulai bekerja di perusahaan ini? Jika saya diterima di perusahaan ini saat ini juga, saya akan bersedia untuk bekerja pada perusahaan ini sekarang, dan saya akan siap melakukan pekerjaan yang perusahaan ini berikan. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Saya sebelumnya mencari tahu tentang perusahaan ini di sosial media, dan saya tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini karena perusahaan ini sangat mempunyai reputasi yang baik oleh orang lain dan komentar positif untuk perusahaan ini. Makanya saya tertarik untuk melamar di perusahaan ini, diposisikan di administrasi. Sebelumnya, apakah kamu mengetahui perusahaan ini dari diri kamu sendiri atau dari orang lain? Sebelumnya, saya selama sekolah pada kelas 12, saya mencari tahu tentang lowongan pekerjaan di sosial media, dan saya dapat lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Dan saya akan tertarik dan minat di perusahaan ini, terutama di posisi administrasi. Karena di posisi administrasi cocok untuk skill dan kemampuan saya. Apa kelebihan kamu hingga kamu tertarik pada posisi ini? Kelebihan saya yaitu bisa mengumpulkan tugas atau pekerjaan atau suatu dokumen dengan tepat waktu. Saya juga bisa mengendalikan Microsoft yang lainnya seperti Excel, Word, PowerPoint, dan lainnya. Dan saya bisa bekerja dalam tim yang profesional. Apakah kamu pernah gagal dalam suatu hal dan bagaimana kamu menghadapinya? Coba ceritakan. Saya pernah melakukan kegagalan, terutama di saat saya PKL selama 4 bulan. Saya menemui kegagalan di presentasi. Waktu itu saya ditunjuk untuk presentasi di depan banyak orang, terutama di seminar tersebut. Saya presentasi dan saya menemui kegagalan di saat saya ngomong secara berlibat dan kurang profesional di hadapan semua orang. Dan itu satu kegagalan yang saya alami selama PKL. Apakah kegagalan kamu ini masih ada sampai sekarang? Apakah akan terulang lagi pada saat kamu di perusahaan ini? Selama kejadian tersebut, saya belajar akan kegagalan tersebut, dan saya kedepannya akan lebih belajar atas kegagalan yang saya alami, dan saya banyak-banyak belajar di sosial media atau seminar webinar tersebut.
skill dibanding kandidat lain? Itu tergantung atau sesuai ketentuan perusahaan ini yang berlaku. Saya harap saya akan diterima di perusahaan ini dan pimpinan saya akan memilih saya untuk bekerja di perusahaan ini karena saya memiliki kelebihan atau skill yang orang lain sebelumnya memiliki. Skill yang lebih. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang saya tanyakan pada Anda. Jika kamu diterima di perusahaan ini, semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan tegas waktu yang sesuai dan bisa menjadi karyawan yang smart dan bisa memajukan perusahaan. Sekian, semoga diterima ya. Baik.